Sobat Dinkes, ketemu lagi bersama saya Ratu Fitri. Dan kali ini tentu saja di podcast Dinkes kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan HIV AIDS masih mengancam. Sehat berawal dari saya. Dan sudah ada bersama kami narasumber dari KPA Banten, yaitu Bapak Muhammad Arief Mulyawan, RSIP MAP. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Iya, kita coba ngobrol-ngobrol terkait dengan HIV AIDS yang masih mengancam, terutama juga di Provinsi Banten ya Pak. Okay. Sejauh ini gambaran kalau di Provinsi Banten seperti apa sih Pak Arief? Ya, situasi HIV AIDS di Banten ini kan kalau kita bicara data, ya estimasi kita ada 16.810. Kasus. 16.810 kasus HIV AIDS di Banten. Nah, ini di 8 kabupaten kota ya. Tersebar ya. Jadi kalau 16.000 itu penduduk Banten berapa? Nah, tinggal bagi kurang aja sudah berapa persennya. Ya. Nah, dari estimasi itu, ini kan estimasi perkiraan. Iya. Kasus yang ditemukan itu sudah 16.286. Jadi hampir mau 100% menuju estimasi. Nah, jadi data yang ditemukan Oda Baru aja per Agustus ini, data per Agustus ini sudah 1.211, gitu. Dan ini menjadi PR kita, bagaimana kita menuju eliminasi di 2030, di mana 2030 itu menjadi isu global bahwa AIDS itu harus zero. Ya, tidak ada kasus baru, termasuk stigma dan termasuk angka kematiannya di 2030. Sekarang kita 2024, besok 2025, apakah itu bisa terjadi? Terkejar gitu ya. Nah, itu. Ini pertanyaannya di situ. Apakah itu bisa terkejar 2030 sehingga ini perlu kerja keras kita semua. Oke, ini artinya kurang lebih 5 tahun berjalan begitu ya, menuju 2030. Dan think tank isu global, isu dunia ini sebetulnya dari tahun 2022 kemarin. Jadi udah berapa tahunnya ya. Jadi ini isu masih, angka kita masih progres naik terus. Kurang lebih seperti itu. Oke. Apa ada fenomena gunung es juga nih Pak Arief terkait dengan kasus temuan positifnya sendiri? Iya, jadi memang kalau memahami di isu HIV AIDS itu, estimasi 16.000 itu adalah gunung es. 16.810 itu adalah gunung es. Jadi hanya itu puncak gunung es yang bawah. Nah, sedangkan yang baru dibuka itu adalah 16.000. 16.000 ini baru dibuka kasusnya yang dia terinfeksi HIV ini tidak laki, tidak perempuan, tidak anak. Ya, jadi semuanya untuk fenomena gunung es ini. Jadi tinggal mungkin 900 lagi ya kalau menuju 16.810 ini menjadi 100% yang sudah dijangkau. Namun terkadang yang terhormat, yang terhormat saudara-saudara kita di Dewan sana menganggap bahwa ketika dikasih anggaran yang cukup besar dan lain sebagainya itu adalah kegagalan program. Salah sebetulnya. Jadi harusnya dibaca, memang tren kalau membaca di kesehatan itu menemukan kasus yang banyak bukan kegagalan program. Tapi itu keberhasilan program karena kita akan melihat dan menghitung nanti angkanya berapa yang akan kita intervensi anggaran tersebut, baik pengobatan, perawatan dan sebagainya. Oke. Artinya ini fenomena gunung es terus-terusan juga tracking begitu ya Pak Arief ya? Betul. Oke. Nah kalau balik lagi nih terkait dengan HIV AIDS sendiri, ini berbeda ya Pak? Yang orang dengan HIV kemudian orang dengan AIDS. Ya, kalau HIV itu kan lebih kepada virus ya, jadi virus yang merusak kekebalan tubuh kita. Ibaratkan PLTU Suralaya itu dibom, maka Jawa Bali mati. Nah, yang di tubuh kita ini ada tentara. Nah, tentaranya ini yang dihajar oleh si virus. Sehingga kekebalan tubuhnya berkurang.
Nah, ketika kekebalan tubuh kita berkurang, tiba-tiba mudah terserang penyakit. Ada jamur, ada hepatitis, ada TB, ya, dan lain sebagainya. Masuk ke tubuh kita. Nah, lama proses penyembuhan dan lain sebagainya. Nah, itulah menjadi sindrom. Jadi kumpulan dari penyakit-penyakit sindrom. Yang akhirnya, kenapa? Karena dia tidak bisa memperbaiki diri. Iya. Karena antibodinya itu sudah terserang oleh si virus itu. Jadi itu yang disebut fase AIDS. Oke, Gitu. jadi sudah berubah yang dari awalnya virusnya. Ya, tadi awalnya virus. Kalau dia ketika dites dia positif HIV, terus dia akses layanan ARV, ya, layanan obat-obatannya ini, maka dia tidak akan masuk ke fase AIDS. Tapi kalau misalnya dia nakal, bandel gitu kan, tidak konsisten minum obat, seperti sekarang misalnya loss follow up obat kita di Tangerang Raya ini cukup tinggi, padahal pemerintah sudah menyediakan layanan sebanyak mungkin, seluas gratis, mungkin, ya, gratis, sedekat mungkin gitu kan. Tetapi mereka tidak mau coba mengakses. Nah, yang terjadi apa? Yaitu dia pertama mungkin akan masuk ke biasanya ya sariawan gitu kan. Biasanya nanti penyakit lain, ada yang diare, ada yang segala macam. Nah itu. Jadi akhirnya nggak sembuh-sembuh ya. Resisten akhirnya, gitu ya. Dia masuk fase AIDS. Oke, jadi berubah nih yang tadi awalnya HIV malah jadi positif. Betul. AIDS ya Pak Arif ya. Nah ini kalau dari sebarannya tadi kan lumayan cukup banyak ya Pak. Ada 16 ribuan. Kemudian nih seperti apa sih virus itu masuk ke dalam tubuh manusia begitu? HIV itu sebetulnya virus yang tidak mudah menularkan. Tidak seperti flu gitu ya? Tidak seperti COVID, tidak seperti hepatitis mungkin. Kalau di HIV itu jelas hanya melalui hubungan transmisi seksual. Oke. Di luar itu tidak ada. Mungkin ada kecelakaan kerja mungkin ya, misalnya nih saat bencana alam, ya, misalnya kasus kemarin tsunami di Labuan, tiba-tiba di sana ada masyarakat yang salah satunya adalah HIV gitu kan. Terus dia luka-luka, tapi kalau kita tim rescue tidak menggunakan handscoon atau maka terjadi perlukaan, itu bisa saja kecelakaan kerja. Sama dengan di tenaga kesehatan juga bisa. Yeah. Nah, 10 tahun atau 20 tahun yang lalu ada lewat transmisi seksual. Drug use menggunakan jarum suntik. Nah, melalui jarum suntik. Namun heroin sekarang kan sudah tidak bukan tidak ada di pasaran, mungkin ada tapi sudah jarang ditemukan. Sehingga apa? Para penyalahguna narkoba itu tidak lagi menggunakan jarum suntik gitu untuk berbagi-bagi. Namun trennya yang terbaru sekarang adalah pengguna jarum suntik ini muncul lagi karena dia nge-mix mulai dari tramadol, suboxone, itu digerus dia sampai habis, dia cari sugesti suntiknya. Ya, cari sugesti suntiknya, dan itu bisa saja akhirnya dia memaparkan atau menularkan ke yang lain. Karena mungkin tadi sharing tadi ya Pak. Jarum suntiknya itu. Oke, artinya yang beresiko tinggi terkena HIV AIDS ini siapa aja sih Pak Arif? Oh banyak, kita pun di sini bisa beresiko gitu kan. Siapapun beresiko. HIV itu tidak mengenal sasaran ya. Ya, ada dari kaum agamawan juga ada dari anak-anak juga ada, banyak. Ya, jadi kalau misalnya kita minim pengetahuan, ya pasti akan masuk ke ranah yang jauh lebih berbahaya lagi. Oke, artinya semua punya peluang ya untuk terkena penyakit HIV/AIDS tadi. Di kita biasanya masuk ke dalam kelompok beresiko. Beresiko tinggi. Nah, kelompok beresiko itu siapa? Ada transgender atau waria, transpuan ya. Ada laki seks laki itu beda dengan homoseksual. Ya, walaupun sama dia penyuka laki-laki, tapi beda homoseksual. Laki seks laki ini dia bisa dengan waria, dia bisa jadi melacurkan diri laki-laki, gitu ya, pelacur laki-laki. Nah, dia berganti-ganti pasangan, itu laki seks laki. Tapi kalau homoseksual, dia setia dengan pasangan, dia tidak ganti-ganti pasangan. Ya, ada pekerja seks, ada ibu rumah tangga ya korban juga gitu dan lain sebagainya. Nah,
Tapi kalau kita kemarin melihat survei, angka penularan dari pekerja seks ini cukup rendah dibandingkan dari lelaki beresiko. Siapa? Ya lelaki beresiko, siapapun pekerja, ya kan? Nah makanya kenapa kita coba intervensi di misalnya dinas PUPR atau Perkim, di tenaga kerja, pabrik, industri, karena para pekerja-pekerja kita hampir sebagian besar laki-laki. Tanggal gajian mereka kan 28-an tuh, 28, 29 tuh kan. Bukan masuk ke dapur dulu atau bukan kemana dulu, cari hiburan dulu gitu. Nah kadang dengan pengetahuan mereka yang minim akhirnya terjebaklah dengan penyakit yang ada. Oke, artinya ini ada yang beresiko ya Pak Arif ya, orang-orang yang beresiko. Kemudian nih Pak Arif terkait dengan stigma. Nah karena memang orang yang sudah terinfeksi otomatis harus mengkonsumsi obat seumur hidup ya Pak Arif ya. Bagaimana untuk mengurangi stigma di masyarakat untuk ODA terutama nih Pak Arif? Seperti apa sih sejauh ini di Banten? Ya, jadi gini. Kalau kita merujuk ke agama kita ya, padahal Allah itu sudah menurunkan surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Ya, kuncinya di situ. Kalau masyarakat kita mau membaca, mau tahu, sehingga tidak ada itu yang namanya stigma dan diskriminasi. Iya. Ya kan? Kenapa? Penularannya sudah jelas, tidak mudah, ya kan? Pengobatannya jelas ada. Iya. Sehingga kalau akhirnya menstigma masyarakat yang terinfeksi atau orang yang terinfeksi, ya menurut saya itu salah besar dan akhirnya target kita 2030 ini tidak akan tercapai. Kenapa? Mereka makhluk Allah juga kok. Kalau misalnya kita mau misalnya nih ada satu kasus dulu di Serang ya, kita satu kasus di Serang. Pada saat itu salah satu ibu pejabat menjenguk karena ada berita bahwa menjenguk tanpa pemberitahuan dan lain sebagainya, ya. Ramai tuh sekampung, penyakit apa nih dia, penyakit apa? Akhirnya apa? Anaknya yang dibully. Mama kamu sakit ini ya, mama kamu sakit, kasihan, dia drop akhirnya secara psikologis. Nah harusnya kan nggak seperti itu. Cuma ya negara plus 62 ini kan masyarakatnya, netizennya hobi lah ya untuk gosip-gosip tak jelas gitu kan. Sebetulnya tidak dengan seperti itu ya kalau pengen menyelesaikan. Ya ada di Cirebon itu ada yang namanya WPA, Warga Peduli AIDS. Warga Peduli AIDS itu ya warganya sangat guyup, merangkul dia bagaimana orang yang terinfeksi HIV termasuk ibu hamil dan lain sebagainya itu dirangkul dengan baik. Pahami tadi dengan perintah agama sudah jelas, baca yang betul bagaimana penularan, bagaimana perawatan, nggak akan menularkan dalam kondisi apapun. Nggak semudah itu ya kalau tidak untuk semudah HIV AIDS sendiri. Bahkan ada salah satu klien kita ketika dia kecelakaan, terus dia datang ke klinik, dia ngomong, kenapa? Karena si perawatnya itu nggak pakai sarung tangan atau apa. Dia ngomong, Bu, saya HIV. Wah, bingung dia. Padahal kan perawat ini sekolah loh dia kan. Nah, dia mungkin tahu dan lain sebagainya. Dan standar nakes itu kan ketika ada pasien kecelakaan apapun ya harus handscoon harus aman, masker harus aman dan lain sebagainya gitu loh. Oke. Artinya nggak boleh lagi memberikan stigma buruk begitu ya. Tidak harus ada stigma. Sebetulnya emang tidak harus ada stigma. Cuma masyarakat yang tidak tahu saja yang akhirnya menstigma. Iya, betul. Nah, kemudian nih Pak Arif, apakah ada ciri-ciri khusus orang yang terinfeksi HIV? Kemudian kapan sih, kan tadi ada yang beresiko ya Pak, kapan sih waktunya mungkin seseorang untuk memeriksakan kondisi atau mengecek positif atau tidaknya? Ciri khusus secara physically nggak kelihatan. Ya, kalau nanti main ke KPA ya ada yang gemuk, ada yang sehat, ciri khusus nggak kelihatan. Ya, jadi HIV itu hanya bisa terdeteksi dengan tes laboratorium, tes di lab. Jadi nanti dapat surat cinta tuh dari lab. Wah, antara lulus dan tidak. Wah, surat cintanya itu reaktif dan non reaktif. Kalau misalnya reaktif, dia udah langsung shock gitu kan. Dia udah shock dia kalau reaktif. Tapi ya di situ nanti kita ada petugas pendamping untuk mendampingi secara psikologis.
Karena kan yang tadinya dia hidup tanpa penyakit di dalam tubuhnya, tiba-tiba harus ada penyakit masuk, wah Pak, lumayan lah, paling sebulan aja masih shock, itu masih pasti ya. Gini. Ya jadi tidak terlihat tanda-tanda secara physically. Ya, termasuk yang sudah HIV ataupun yang sudah AIDS, kalau AIDS mengalami pengobatan ya akan tidak terlihat. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui? Ya kalau kita merasa beresiko ya tes aja. Misal saya misalnya pernah jajan misalnya di satu tempat atau tanpa alat kontrasepsi atau alat pengaman dan berganti-ganti pasangan misalnya, berarti saya merasa beresiko, cek gitu. Nah atau misalnya yang ada yang tadi saya tidak memandang sudut pandang agama ya, ada juga yang istrinya bermikob, suaminya juga sepertinya ya ibadahnya ya lumayan tapi dia terinfeksi, mungkin dia istri yang keberapa mungkin, atau dia berganti pasangan gitu kan. Nah makanya kita dengan Kementerian Agama dalam hal ini itu mempertegas sebelum pernikahan itu di nasihat perkawinan itu harus terbuka. Jangan sampai akhirnya kita mendapat pasangan ini membeli seperti kucing dalam karung. Dia pernah berhubungan dengan siapa, kita pernah berhubungan dengan siapa gitu kan. Akhirnya terinfeksi lah ke kita gitu lah. Nah itu. Jadi program kami di Komisi Penanggulangan AIDS ini dengan Kementerian Agama itu khususnya di KUA ya tadi. Bagaimana memberikan nasihat perkawinan. Jangan sampai akhirnya angka perceraian kita nambah. Kenapa? Wah rupanya bini gua HIV, wah rupanya laki gua HIV, cerai gitu kan. Nah padahal kan HIV, ketika pasangan HIV ini bukan berarti tidak bisa menikah, bisa menikah. Bukan berarti tidak bisa punya anak, bisa punya anak gitu kan. Jadi ya semua punya hak untuk menikah gitu loh. Namanya juga umat Allah diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan gitu kan. Tanpa menularkan satu sama lain. Tanpa menularkan. Nah kok bisa? Ya bisa. Kenapa? Tadi ada pengobatan. Ya kan? Namanya ada program pencegahan dari orang tua kepada anak. Nah, pengobatan misalnya setiap berhubungan dia bisa menggunakan alat kontrasepsi. Terus misalnya dia menjalankan pengobatannya dulu, konsul ke klinik gitu kan. Klinik VCT. Nah, terus nanti fase dia pengen punya regenerasi, punya anak. Nah, nanti diarahkan bagaimana dia proses memiliki anak dan lain sebagainya lah. Nah, alhamdulillah di Banten ini ada anak-anak yang dari pasangan HIV misalnya yang dia negatif. Anaknya negatif. Ada banyak gitu. Jadi ya tidak menutup hak asasi manusia mereka bisa menikah. Saat saya home visit ke daerah selatan, ada pertanyaan gitu, Pak, saya bisa nikah nggak? Ya bisa, kenapa nggak bisa? Tapi kalau istri saya tahu gimana Pak? Ya ngomong apa adanya gitu kan. Toh manusia besok juga akan mati gitu kan. Betul. Ini kan bicara proses gitu kan. Iya. Musababiahnya gitu. Jadi jangan akhirnya hanya karena virus ini speechless nggak bisa menikah gitu. Sebetulnya bisa. Artinya masih bisa untuk hidup normal, bisa, melakukan kegiatan sehari-hari. Kerja dan lain sebagainya. Kecuali di tempat kerja yang berat. Ya misalnya di sektor industri yang dia operasional yang cukup berat ya karena dia akan memporsir tenaga kita jadi lebih kepada mungkin sebagai operator atau dibuat yang ringan lah gitu. Ini bisa ya untuk sosialisasi beradaptasi juga. Nah makanya kita dengan Wasnaker provinsi ya Dinas Tenaga Kerja kita coba intervensi sosialisasi di tempat kerja. Nah, kenapa? Karena hampir ribuan buruh, ribuan pekerja di Provinsi Banten ini ya mereka katakanlah pekerja kasar yang energinya cukup diporsir ya. Iya. Nah, kita sosialisasikan HIV itu kepada mereka, TB, HIV dan lain sebagainya supaya apa? Supaya tidak membawa penyakit ke rumah. Ya, nggak boleh bawa istri, taunya istrinya yang terinfeksi gitu kan. Betul. Ini
Nah kalau ngomongin soal obat nih Pak Arif, obatnya ini bisa diakses di mana? Kemudian yang mungkin banyak orang tanya juga, bisa sembuh nggak sih Pak Arif? Jadi di HIV ini kan ibaratkan seperti narkoba. Narkoba itu tidak bisa sembuh tapi pulih. Nah, kalau di HIV ini ya karena itu virusnya ada di dalam darah, ya yang bisa menyembuhkan mungkin takdir Allah lah ya, gitu kan. Obat ini kan sebetulnya hanya untuk menambah harapan hidup, antiretrovirus, ARV. Nah, ARV ini hanya untuk menambah harapan hidup, namun sekarang kan obat ini dengan kemajuan teknologi farmasi dan lain sebagainya ya, ini sudah semakin banyak teknologi dan beberapa tahun terakhir ini banyak teman-teman yang HIV ini undetectable. Undetectable itu virusnya tidak terdeteksi, tetapi bukan hilang, bukan sembuh gitu kan. Mungkin saja pada saat dia nanti down, turun virus itu bangun lagi gitu loh. Jadi tapi ketika di undetectable itu, ketika dia konsisten minum ARV, ya terus undetectable itu bisa tuh tadi mau menikah atau punya anak dan lain sebagainya itu bisa ke arah sana. Nah itu, dan obat-obatan ini insya Allah masih di cover oleh negara, ya masih gratis di lini 1 dan lini 2. Dan adanya di mana? Ya adanya di rumah sakit atau puskesmas yang sudah punya pelayanan perawatan dan pengobatan atau PDP. Dan di Banten ini sudah hampir semua menyediakan layanan PDP gitu. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih bisa diakses di puskesmas ya Pak Arif? Puskesmas bisa. Artinya ini seumur hidup ya harus dikonsumsi ya Pak Arif? Iya, ya. Bagaimana terhadap anak-anak? Ada satu kasus kita di anak-anak, dia nanya sama ibunya, Mama kapan sih aku selesai minum vitamin ini? Kan bikin miris ya, gitu, sedih gitu loh dengernya. Anak-anak positif ya? Ma kapan aku selesai minum vitamin ini gitu kan? Nah padahal dia kan dalam kondisi yang dia terinfeksi gitu kan, dia harus akses obat seumur hidup. Capek, jangan dikira nggak capek kan. Betul. Capek minum obat setiap hari, sehari 2 kali, seumur hidup pula gitu kan. Nah ini yang dan beban negara juga sebetulnya cukup lumayan, karena kan di Banten aja tadi misalnya 16.000 kan, itu kalau bicara ngitung angka kali rupiah itu ya lumayan ongkos kita untuk mengobati ini orang-orang terinfeksi ini. Oke, artinya bisa diakses di puskesmas dan ini memang disubsidi oleh pemerintah ya Pak Arif, gratis. Kemudian juga nih Pak Arif terkait dengan KPA sendiri, bagaimana sosialisasi lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah ini bagaimana program-program penanggulangan dan juga pencegahannya? Ya, KPA ini kan Komisi Penanggulangan AIDS atau komisi ad hoc yang diatur oleh Permendagri 20/2007 dan Perpres 124 ya, Perpres 75 berubah ke Perpres 124 di 2017. Nah, tugas fungsinya sudah jelas, memimpin dan mengkoordinasikan, monitoring dan mengevaluasi dan lain sebagainya. Itu di program penanggulangan HIV/AIDS. Tidak hanya di nasional, di provinsi dan kabupaten kota ada. Nah, susunannya bagaimana? Ya, ketuanya gubernur, di provinsi, di kabupaten kota, bupati dan wali kota. Sama juga wakil ketuanya ya wakil gubernur dan bupati wali kota. Dan di situ anggotanya siapa ya? OPD terkait semua. OPD terkait. Dan kebetulan Dinas Kesehatan sebagai wakil ketua 1 di sini. Wakil ketua 2-nya Sesra. Anggotanya OPD terkait dan di situ. Jadi masyarakat ini bahkan mungkin sedikit orang pemerintahan masih beranggapan bahwa HIV/AIDS ini masih permasalahannya dengan Dinas Kesehatan. Masih urusannya dengan Dinas Kesehatan. Padahal enggak, HIV/AIDS ini adalah masalah sosial. Iya. Karena efeknya besar. Efek dominonya lumayan, ya. Bisa seperti narkoba, ini masalah sosial.
kepada kesehatan, pendidikan, sosial dan lain sebagainya gitu. Nah, ini efeknya. Maka disebutlah HIV ini kalau orang sudah cerdas memandang permasalahan itu, bahwa HIV ini menjadi masalah sosial, bukan masalah kesehatan. Nah, makanya kesehatan itu lebih kepada kuratif. Ketika dia sudah terinfeksi, terpapar, ya perawatan dan pengobatan di situ gitu kan. Nah, bagaimana kita mendorong supaya angka ini tidak menambah beban di kesehatan? Ya kita cegah. Nah, disinilah Komisi Penanggulangan AIDS lebih kepada di hulu. Iya. Ya, di hulu pencegahan, prevention. Dengan apa? Dengan menggerakkan semua sumber daya. Siapa sumber dayanya? Tadi OPD terkait, bagaimana sosialisasi di misalnya Dinas Pendidikan di kalangan sekolah, Disnaker di kalangan tenaga kerja, Dispora pemuda gitu kan. Masyarakatnya siapa? Ada tingkat desa, kecamatan gitu loh. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita masif nih ya, mensosialisasikan pencegahan HIV ini kepada masyarakat. Lintas sektoran ya, termasuk juga peran masyarakat sendiri ya Pak Arif? Iya, peran masyarakat. Makanya kenapa misalnya dari tingkat desa, tingkat kelurahan ada. Bahkan anggaran dana desa pun, kalau saya melihat dari aturan dana desa itu, ada khusus buat HIV dan narkoba itu bisa digunakan. Ya? Cuma para kepala desa ini kan belum paham kali ya, belum paham sehingga yaudah pakai yang lain aja. Padahal itu hak untuk masyarakat tahu terhadap situasi ini. Oke. Tapi kalau dipetakan di Provinsi Banten, yang dominan angka kasus positifnya tinggi di mana nih Pak Arif? Tangerang Raya. Tangerang Raya, 3 kabupaten kota ya? Ya, Tangerang ini kan Tangerang Raya ini kan wilayah urban. Ya, berdekatan dengan DKI Jakarta. Jadi banyak masyarakat yang bukan masyarakat Tangerang asli sebetulnya. Betul. Ya. Tapi masyarakat urban yang tinggal di sana, yang aktivitasnya di ibu kota dan lain sebagainya. Sehingga ini yang harus dibuat programnya bagaimana mengantisipasi itu. Nah, makanya kami KPA dengan Adinkes ya, Asosiasi Dinas Kesehatan dan lain sebagainya, kita coba mengintervensi di kabupaten kota ini dengan program perencanaan penganggarannya di HIV/AIDS gitu kan. Biar apa? Biar bagaimana ketika ada masyarakat ataupun orang yang diduga mungkin ya kelompok berisiko tadi itu menjadi langsung langsung diperiksa, langsung diobati, langsung diintervensi gitu. Agar tadi bisa terlihat juga trackingnya juga ya Pak Arif ya. Oke, terakhir mungkin nih Pak, pesan bagi teman-teman ODA, kemudian masyarakat luas terkait untuk bisa mengantisipasi, menekan dan juga tadi ya, mudah-mudahan targetnya di 2030 bisa eliminasi HIV/AIDS juga, termasuk salah satunya di Banten. Apa nih Pak yang ingin disampaikan? Ya, kalau untuk buat teman-teman orang terinfeksi HIV, ya tetap semangat dan konsisten untuk pengobatan. Datangi layanan yang sudah disiapkan oleh pemerintah, dalam hal ini di puskesmas, PDP dan rumah sakit, ya. Dan kalau bahasa sederhananya jangan membandel untuk tidak melakukan pengobatan, gitu ya. Nah, dan untuk masyarakat, ya cari tahu, gitu kan? Cari tahu, cari informasi yang betul. Cari informasi yang akurat, jangan tanya kepada orang yang bukan bidangnya, gitu. Sehingga apa? Jangan sampai akhirnya dia terperangkap dalam situasi yang negatif, gitu ya. Ya kalau kita merujuk kepada agama kita tadi, saya selalu menyampaikan Iqra, ya. Iqra bismi rabbika ladzi baca, ya bacalah yang betul. Ya. Kalau misalnya kita membaca yang salah, ya salah kesananya, gitu. Saya kira itu aja sih. Baik, terima kasih banyak nih Pak Arif dari KPA Provinsi Banten sudah berbagi informasi, sharing juga terkait dengan HIV/AIDS yang tentunya masih mengancam di Banten terutama juga di Indonesia. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, saling jaga terutama yang tadi beresiko tinggi ya Pak Arif ya, yang bisa tertular ataupun positif HIV. Kemudian juga terutama untuk bisa sama-sama terbuka satu sama lain
dan juga hidup sehat ya Pak ya. Ya. Itu kuncinya. Baik, terima kasih juga yang sudah ikut nonton di Instagramnya Dinkes Provinsi Banten. Jangan lupa saksikan nanti tayangan kita di YouTube channel Dinkes Prof Banten. Akhirnya saya Ratu Fitri dan Pak Arif dari Komnas Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten. Kita pamit undur diri. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu tagline dulu nih Pak sebagai penutup. Sehat berawal dari saya. Bisa ya Pak? Ya. Oke, dan ini dia tagline kita terakhir. Sehat berawal dari saya. Sampai jumpa lagi.